Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali pada pagi hari ini di dalam ibadah raya. Meskipun ibadah raya pada pagi hari ini kita lakukan secara online, namun kita percaya Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita untuk memberkati setiap kita yang setia di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 24 Januari 2021, berjudul Fondasi Kehidupan. Fondasi Kehidupan. Mari kita akan berdoa, menyerahkan waktu ini, juga menyerahkan untuk setiap kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Nya. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Bapak, kami bersama-sama dengan Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Jenar untuk kami memuji Engkau, untuk kami memuliakan nama Engkau di dalam ibadah raya. Dan istimewa pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan memberkati kehidupan kami dan memberikan kehidupan kami untuk kami senantiasa kuat di dalam Engkau. Bahkan kami akan membangunnya kehidupan kami di atas dasar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buka hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Perikop berjudul Dua Macam Dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu, segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Diberkatilah kiranya setiap kita yang membaca, yang merenungkan, serta menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop berjudul Dua Macam Dasar. Perikop berjudul Dua Macam Dasar. Di mana dalam perikop ini Tuhan Yesus menunjukkan perbedaan dasar di mana kedua rumah itu didirikan. Di dalam perikop ini Tuhan Yesus menunjukkan perbedaan, yaitu perbedaan di mana ketika orang membangun rumah, perbedaannya terletak pada dasar di mana rumah itu didirikan. Yang pertama, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ini, orang yang melakukan firman Tuhan diibaratkan sebagai orang yang menggali tanah dalam-dalam dan meletakkan dasar rumah yang didirikannya itu di atas batu. Kemudian yang kedua, orang ini tidak melakukan firman Tuhan, diibaratkan sebagai orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membangun rumah, hal utama yang kita perhatikan untuk memastikan rumah kita dapat berdiri dengan kokoh adalah fondasinya. Mengapa? Fondasi ini sangatlah penting di dalam membangun rumah. Karena fondasilah yang akan menentukan apakah rumah itu akan dapat berdiri dengan kokoh atau tidak. Demikian juga sebagai orang Kristen, kita harus membangun fondasi yang kokoh sebagai dasar untuk hidup. Sebab hari-hari hidup yang kita alami tidak akan pernah mudah untuk kita jalani. Hari-hari hidup yang kita jalani selalu ada problema, selalu ada tekanan, dan berbagai rintangan yang akan terus-menerus menerpa di dalam kehidupan kita. Dan rintangan itu akan terus-menerus menerjang di dalam kehidupan kita dari segala sisi. Bahkan hari-hari hidup yang kita jalani ini bisa saja dilanda banjir masalah, sehingga kehidupan kita bisa runtuh, kehidupan kita bisa hancur. Lalu bagaimana membangun fondasi kehidupan yang kokoh? Bagi kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen, bagaimana membangun fondasi kehidupan yang kokoh? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop yang sudah kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-6 ini, Tuhan Yesus telah mengingatkan akan pentingnya membangun fondasi yang kuat. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya bahwa pentingnya membangun fondasi yang kuat sebagai dasar untuk hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-47 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Kemudian ayat yang ke-48, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi dalam hal ini saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan betapa pentingnya membangun fondasi yang kuat sebagai dasar untuk hidup. Jikalau saya dan saudara ketika membangun rumah yang kuat itu harus dibangun dengan membuat fondasi yang jauh menembus permukaan tanah, akan membuatnya kuat. Kita melihat bagaimana ketika rumah akan dibangun, maka akan digali dan di situ akan diletakkan batu dan kita menggalinya itu akan menembus permukaan tanah. Memang ketika kita membangun fondasi itu diperlukan satu strategi, diperlukan untuk perancangan supaya rumah itu ketika berdiri akan menjadi kuat. Demikian juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Betapa pentingnya membangun fondasi kehidupan, khususnya di dalam kehidupan orang-orang Kristen di masa sekarang, di zaman sekarang ini. Sebab kita tahu, jikalau fondasi yang dibangunnya itu hanya asal-asalan, maka kehidupan orang Kristen itu akan mudah sekali roboh, diterpa oleh banjir,
diterpa oleh suara-suara dunia, diterpa oleh keindahan-keindahan dunia, akan mudah goyah, akan mudah hancur. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita, selama kita hidup di dunia saat ini, kita akan membangunnya kehidupan kita di atas fondasi yang kuat. Fondasi itu adalah firman Tuhan. Kita harus membangun kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan ini, Tuhan memberikan perumpamaan kepada dua orang yang membangun rumah. Yang satu mendengarkan firman Tuhan, yang kedua tidak mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama membangun fondasinya di atas firman Tuhan, tetapi bagaimana sikapnya terhadap firman Tuhan itu yang sangat penting untuk saya dan saudara pelajari pada pagi hari ini. Memang setiap orang percaya pasti mengaku bahwa firman Tuhan adalah perkataan Allah. Tetapi saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa kehidupan orang Kristen itu bukan saja dibangun di atas firman Tuhan saja, itu tidak cukup. Tetapi mari kita membangunnya kehidupan kita di atas firman Tuhan, dan harus dilanjutkan dalam bentuk tindakan. Jadi tidak cukup kalau kita hanya percaya kemudian mendengar saja, kalau kita tidak dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan. Sebab di dalam firman Tuhan Matius pasal 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membangun kehidupan kerohanian kita menjadi kuat dan kokoh itu tidak cukup hanya membaca, mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi dikatakan kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya di dalam kehidupan kita ketika kita mengenal Kristus, kita harus dibarengi, ya, tidak hanya berhenti hanya percaya, tidak berhenti cukup membaca saja, namun kita akan melanjutkan untuk menjadi para pelaku-pelaku firman yang mampu menjadi terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memperhatikan baik-baik kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah dibangun dengan fondasi yang kuat di atas dasar firman Tuhan, yang tidak hanya berhenti di dalam kita mendengar atau membaca firman Tuhan saja, tetapi kita lanjutkan di dalam kita untuk melakukan kehendaknya. Saudara, jika kita ingin menjadi seorang yang tangguh, menjadi seorang Kristen yang tangguh dan kuat dalam menghadapi setiap kesulitan, dalam setiap keadaan, situasi dan kondisi. Memang situasi dan kondisi yang saat ini kita hadapi, terlebih pandemi corona ini, kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tentunya badai, topan yang menerjang itu tidak bisa kita hindari. Tetapi mari saudara, meskipun badai, kemudian banjir, kemudian gempa, itu tidak akan merobohkan bangunan kerohanian kita jikalau kita membangunnya di atas dasar
firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar didengar, tetapi mari firman Tuhan ini akan kita jadikan sebagai pedoman untuk kita melakukan kehendaknya. Oleh karena itu saudara, ketika kita membangun fondasi itu, maka firman Tuhan itu harus masuk di dalam hati kita. Firman Tuhan itu harus menembus di dalam kehidupan kita. Jika firman Tuhan tidak menembus di dalam hati kita, hanya kita dengar saja, maka fondasi kita tidak kuat, maka kehidupan kerohanian kita pun tidak kuat. Ketika air datang, banjir datang menerjang, kita bisa menjadi roboh. Bangunan kerohanian kita bisa roboh. Tetapi ketika saya dan saudara membangun fondasi kehidupan kita di atas firman Tuhan, langsung menembus di dalam hati kita. Ini artinya kita bukan saja mendengar, kita bukan saja membaca, tetapi kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka apapun kondisi dan keadaan yang akan menerpa hidup kita, kita akan tetap kokoh, kita akan tetap berdiri. Sebab fondasi yang kita bangun adalah fondasi yang kuat. Kiranya firman Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa, mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan sudah mengingatkan kepada kami bahwa ada dua macam dasar orang membangun rumah, yaitu dengan fondasi, sama-sama fondasinya, tetapi bagaimana dia meletakkan fondasi itu, apakah menembus sampai kedalaman tanah atau hanya sekedar meletakkannya saja. Demikian juga Bapak di dalam membangun kehidupan kami. Kami mau Tuhan fondasi yang kami bangun, yaitu firman, menembus ke dalam hati kami, sehingga ketika firman ini Bapak Engkau letakkan di dalam hati kami, itu akan menjadikan kami untuk kami bertindak, untuk kami berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah fondasi kehidupan ini akan membuat kehidupan kami semakin kokoh ketika kami menghadapi badai, ketika kami menghadapi segala macam situasi dan kondisi yang akan menerpa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.